Saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, di hari-hari terakhir di tahun 2021 ini, hari ini lebih khusus lagi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya lah sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita di hari ini. Kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada pagi hari ini kami patut mengucap syukur atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh Tuhan perkenankan untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Kami akan kembali membaca mendengarkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Saudara-saudara, satu perkataan yang sangat penting yang pernah dikatakan oleh Yesus, dan bukan hanya penting sebenarnya, tetapi itu menimbulkan banyak sekali perdebatan khususnya di kalangan orang Yahudi pada saat itu, lebih khusus lagi dalam kalangan orang-orang yang memegang kekuasaan keagamaan di bait suci pada saat itu adalah ketika Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Sebagai terang dunia, terutama dalam perikop pembacaan kita tadi, Yesus menyebut tentang dari mana dia datang, dia bersama dengan siapa di dalam pelayanannya pada saat itu, dan juga mengharuskan bagaimana orang-orang Yahudi memahami dia dalam keberadaan seperti itu. Tentu itu menjadi pergumulan yang sangat besar. Nah, saudara-saudara, kembali kita kepada pemahaman tentang kata terang itu. Terang adalah sebuah suasana yang dapat membuat mata kita mengenal segala sesuatu. Berbeda dengan gelap yang justru membuat kita tidak mampu melihat hal-hal yang ada di sekitar kita. Yesus menegaskan bahwa dirinya adalah terang dunia, ayat 12, sehingga setiap orang yang mengikutnya akan memiliki terang dalam hidupnya. Namun orang Farisi tak menerima perkataan Yesus itu, ayat 13. Walaupun demikian Yesus tetap menyatakan dengan jelas mengenai dirinya, walaupun orang Farisi tidak mengetahuinya. Yesus diutus untuk menyatakan kehendak Bapanya, ayat 16. Dengan demikian hanya dua pribadi yang memahami Yesus, yaitu dirinya dan Bapa sendiri, ayat 18. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat bagaimana keberadaan kehidupan dan pilihan serta sikap orang Yahudi, khususnya orang Farisi dalam bagian ini. Mereka lebih senang di dalam kegelapan karena pemahaman mereka sendiri dibandingkan mempercayai Yesus yang adalah terang yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini yang penuh dengan kegelapan dosa, kita membutuhkan terang Tuhan agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kita sadar bahwa diri kita lemah untuk dapat berjuang tanpa Tuhan, karena tekanan kenikmatan dunia amatlah kuat, termasuk
pilihan yang diambil oleh orang Farisi dalam bagian ini mempercayai ajaran mereka sendiri, diri mereka sendiri, dan menutup mata terhadap kemungkinan yang dihadirkan Allah secara luar biasa di dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudara, terang Tuhan telah tersedia bagi kita di dalam Yesus Kristus, sehingga kita hanya membutuhkan kesediaan dan kesungguhan hati apakah kita mau berjalan dalam terangnya atau tidak. Jika kita berani mempercayakan diri kita kepadanya dan hidup dalam terangnya, maka kita akan memperoleh terang yang membuat kita melihat dan merasakan sukacita yang abadi dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, sang terang abadi itu dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Ada begitu banyak hal yang kami boleh pelajari, yang kami boleh maknai melalui berita firman-Mu pada saat ini, pada hari ini. Dan oleh karena itu Tuhan, kuatkan kami untuk terus berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, terang di tengah-tengah kehidupan kami dalam dunia ini, sehingga setiap kali kami menjalani semua bagian kehidupan kami tahu apa yang berkenan, yang baik kepada Tuhan, dan apa yang tidak berkenan dan tidak baik kepada Tuhan. Kami mau berdoa mendoakan yang sakit ya Tuhan, Bapak Yulis Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Mati Sururu, Stepanus Baturante, Bapak Dr. Dala sampai Payung Baso, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohanis Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Nyonya Yulia Napaloan, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Bapak Leonardi Sambo, Bapak mertua dari Bapak Penatua Mesak Padang, Rante Padang, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Ibu Ludia Pareallo, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Felicia Lakbi, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Balle, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Bapak Pendeta C. Sampai Toding, Saudara Novani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tena, dan mungkin ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kuatkan mereka Tuhan dalam keadaan di mana mereka sakit dan butuh pertolongan dalam pemulihan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, mampukan mereka untuk melihat dan memahami terang di dalam Kristus Yesus, yang sekalipun mereka bergumul, kami semua bergumul Tuhan, tapi kami tetap dapat melihat kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan, jauh daripada pergumulan yang kami hadapi seperti sakit, penyakit. Demikian juga dengan penderitaan kami yang lain, duka cita dan kegagalan, dan begitu banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk tetap beriman teguh kepada terang yang sesungguhnya, itu Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, memberikan kepada kami panduan yang benar untuk menjalani kehidupan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan keberadaan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Berkati Tuhan agar pelayanan ini dapat terus dilanjutkan dengan baik, dan di dalam semua itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan keberadaan kehidupan kami di hari-hari terakhir di tahun yang hampir berlalu ini, tahun 2021. Mampukan kami semua Tuhan untuk memaknai bahwa sepanjang tahun ini luar biasa kasih Tuhan kepada kami, dan memampukan kami untuk terus bersukacita di dalam Tuhan, membuka lembaran baru di tahun yang baru nantinya. Berkati kami terus Tuhan dalam menjalani keberadaan kehidupan kami hari ini. Biarlah di tengah-tengah seluruh pergumulan kami, termasuk pandemi, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, terima kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita saat ini, perenungan kita atas firman Tuhan saat ini. Tuhan kiranya tetap memberkati dan mengasihi kita untuk terus melanjutkan kehidupan kita hari ini dan hari-hari terakhir di tahun ini.
Tuhan memberkati kita semua.